Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Setiawan. Dengan nomor induk mahasiswa 0490547733. Saya berasal dari UPBJC Palembang, Prodi Sistem Informasi. Baik, saya di sini akan mencoba untuk mengerjakan tugas tutorial ke-1, tugas praktikum mata kuliah pemrograman berbasis web. Langsung saja masuk pada soal. Soalnya yaitu Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka yang dilakukan oleh UT daerah. Pada tugas ini mahasiswa berfokus pada front end tanpa menggunakan back end terlebih dahulu, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui CS. File yang akan dilampirkan bersamaan dengan tugas praktek ini. Buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Yang pertama adalah halaman login. Halaman login yaitu di situ ada input email dan password, kemudian tombol login, kemudian jika salah satu tidak sesuai munculkan pop-up atau alert yang berisi bahwa email atau password yang Anda masukkan salah. Kemudian terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modal box atau POP. Kurang lebih begini bentuknya. Terus kemudian yang kedua di dashboard menu itu nanti menu utama yang terdiri atas tombol navigasi, itu nanti di situ ada informasi bahan ajar, kemudian tracking pengiriman, kemudian laporan di situ ada monitoring progres DO bahan ajar, kemudian rekap bahan ajar, kemudian ada history transaksi bahan ajar, kemudian tampilan greeting berdasarkan waktu lokal time pagi, siang atau sore. Kemudian yang ketiga adalah dashboardnya, yaitu input nomor delivery, tombol cari ditekan tampil nama mahasiswa, kemudian membuat informasi stok bahan ajar. Nah, ini informasi bahan ajarnya. Petunjuk pengerjaan dan poin untuk video penjelasan tugas praktikum, yaitu yang pertama, kriteria dalam tugas ini adalah bagaimana teman-teman mengimplementasikan struktur HTML yang semantik, valid dan lengkap. Kemudian desain CSS-nya JavaScript DOM, kemudian validasi form dan alert, kemudian modularitas file dan struktur file, kemudian kreativitas tambahan, penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugas seperti bagaimana sistematikanya, alur berpikir dan argumentasi dalam merancang dan membuat aplikasi website menggunakan HTML, CSS dan JavaScript. Kemudian durasi video maksimal 15 menit. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita lihat dulu. Nah, ini adalah JS-nya ya. Ini VS Code, kebetulan saya masuknya di VS Code. Nah, ini adalah contoh codingnya. Ini di sini ada yang untuk login, kemudian daftar akunnya, kemudian reset password. Nah, ini kemudian untuk CS nya sudah ada, tinggal kita masukkan saja.
JS nya. Ini data JS nya. Ini data JS nya. Oke, kemudian kita langsung saja masuk kepada projectnya. Oke, kita masuk kepada projectnya. Nah, ini jadi ini tampilan depannya. Di situ ada masukkan email Anda, kemudian masukkan password, kemudian ada daftar akun, kemudian lupa password. Jadi langsung saja masuk ke masukkan email. Ke email yang saya gunakan untuk login, yang pertama menggunakan admin. Passwordnya nah, ini sudah masuk ke dashboard. Nah, di sini ada tulisan selamat siang admin SITTA. Kemudian informasi bahan ajarnya, ada pengantar ilmu komunikasi, kodenya ASIP 4301. Kemudian ada manajemen keuangan, kodenya EKMA 4216. Kemudian ada kepemimpinan, kodenya EKMA 4310. Kemudian ada mikrobiologi, kodenya BIOL 4211. Kemudian perkembangan dan konsep dasar pengembangan anak usia dini, kodenya PAUD 4401. Nah, ini data ini sesuai dengan IMJ yang dikirimkan bersamaan dengan tugas tutorial 1. Oke, kemudian masuk ke selanjutnya, yaitu di sini ada tracking pengiriman. Nah, tracking pengiriman di sini masukkan nomor DO untuk melacak status pengiriman bahan ajar. Nah, untuk mengecek nomor DO ini kita lihat saja di laporan. Nah, ini di laporan. Nah, dan di sini untuk nomor DO nya yang saya masukkan adalah nomor DO atas nama penerimanya Angga Setiawan. Statusnya dalam perjalanan, ekspedisinya JNE, tanggal kirimnya 2025-08-25. Nah, nanti apakah benar? Nah, ini kita cek saja di sini ya. Kita cari. Nah, ini dia. Nah, ini dia nama penerimanya Angga Setiawan, statusnya dalam perjalanan ekspedisi JNE. Kemudian tanggal kirimnya tanggal 25 Agustus 2025. Total harganya ada 180.000. Nah, riwayat pengirimannya juga ada di sini. Penerimaan di loket Tangerang Selatan, pengirimnya universitas terbuka, kemudian tiba di hub Tangerang Selatan, diteruskan ke kantor Jakarta Selatan. Nah, ini sudah ada semua temanya. Kemudian kita cek lagi untuk yang nomor DO yang kedua, yaitu atas nama Agus Pranoto. Nah, statusnya di sini dikirim oleh Pos Indonesia. Apakah benar? Kita cek. Kita cek saja nomornya. Nah, itu nama penerimanya Agus Pranoto, statusnya dikirim, ekspedisinya Pos Indonesia, tanggal kirimnya 2025
bulan 8 tanggal 25. Total pengiriman, total harganya adalah 220.000. Nah, riwayat pengiriman, penerimaan di loket Tangerang Selatan, pengirimnya Universitas Terbuka, tanggal 25 Agustus 2025 jam 10. Kemudian tiba di hub di Tangerang Selatan tanggal 25 Agustus 2025 pukul 14.00, pukul 2. Nah, kemudian diteruskan ke kantor Kota Bandung, masih tanggal 25 Agustus 2025 jam 16.30, setengah 5. Kemudian tiba di hub di Kota Bandung tanggal 26 Agustus 2025 pukul 12 siang. Kemudian proses antar ke Cimahi-nya itu tanggal 26 bulan Agustus 2025 jam 15.00, jam 3. Nah, kemudian sampai di Agus Pranoto yaitu tanggal 26 Agustus 2025 pukul 8 malam. Ya, itu tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah di history. Nah, ini historinya ya. History ini yang punya saya tadi, yang beberapa kali login, beberapa kali masuk ya. Ini historinya. Nah, ini misalnya punya saya ini tanggal 2 hari ini. Nah, saya sudah 2 kali masuk, berarti 3 kali. Yang saya sebagai admin itu berarti sudah berapa kali masuk gitu ya. Di sini ada aktivitas penggunanya. Oke. Kemudian kita login menggunakan email saya sebagai mahasiswa UT, yaitu aang@ut.ac.id. Passwordnya adalah aang 123. Oke, masuk. Nah, ini saya sudah bisa masuk ya. Saya sudah masuk ke dashboard. Nah, di sini ada katanya selamat siang Aang Keftiawan. Nah, informasi ini, informasi bahan asyar, kemudian ini tracking tadi, kemudian laporan, histori transaksi. Nah, ini saya sudah masuk lagi, login menggunakan email saya sebagai mahasiswa. Ini kemudian menggunakan email yang lain bisa. Misal saya contohkan sini Doni. Nah, kemudian yang sesuai dengan DJS itu di sini saya masukkan Doni Setiawan. Doni. Oke. Nah, ini juga sudah bisa. Nah, kita lihat saja historinya di sini. Nah, ini di sini ini sudah masuk. Ya. Sudah bisa tadi. Nah, ini untuk laporannya juga sama.
Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.